warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari kita sama-sama mulai kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat Islam ya, sehingga pada malam hari ini kita bisa belajar kembali mengenai kristologi ya. Mungkin masih ada yang asing nih dengan istilah kristologi ya. Kalau yang saya lihat kan adik-adik yang dua ini mungkin belum pernah dengar atau udah pernah dengar ya. Udah pernah dengar dulu waktu sekali ya. Kalau Elias belum pernah dengar ya. Tahu nggak tuh kristologi apa? Nggak tahu ya. Kristologi itu ilmu, salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Isa Al-Masih di dalam agama kekristenan atau Nasrani. Ya. Elias tahu kan? Nabi Isa Al-Masih tahu kan? Di agama kekristenan, di agama Kristen, tahu nggak kalau Isa Al-Masih itu disembah atau dianggap sebagai Tuhan? Tahu ya? Nah, kita pelajarin bagaimana mereka menjadikan Isa Al-Masih itu adalah selain daripada putra Allah, juga dianggap sebagai Allah itu sendiri. Tahu ya? Di Quran juga kan ada beberapa ayat ya, di Al-Maidah 17, Al-Maidah 72, Al-Maidah 73, bahwa orang yang menganggap Allah adalah salah satu dari tiga ya, kemudian yang menganggap bahwa Isa Al-Masih itu adalah Allah sendiri, itu mereka sudah dianggap sebagai kafir ya. Nah, tujuan kita belajar kristologi ini adalah tujuan kita adalah untuk supaya kita mengetahui bagaimana akidah kita di dalam memandang Nabi Isa Al-Masih alaihissalam sebagai nabi ya di dalam Islam, dan bagaimana kita mempelajari orang-orang Kristen itu menyembah dan menyamakan derajat Allah, derajat Nabi Isa Al-Masih sebagai Allah itu sendiri gitu ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa membentengi akidah kita sebagai umat Islam, sebagai muslim, dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan ya. Karena agama kekristenan itu adalah agama yang memang punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Nah, ya. Ilyas tahu pemurtatan itu apa? Nah, keluar dari agama Islam. Mereka mengajak orang dari mana aja, mau dari Islam, mau dari agama apapun, untuk masuk ke dalam Kristen. Dan upaya-upaya pemurtatan itu yang dilakukan oleh mereka itu bisa dari lini mana saja. Yang saya maksud lini mana saja itu bisa dari pernikahan, bisa dari pernikahan, bisa dari bencana alam, ya, bisa dari memang dari awalnya mereka membangun gereja, kemudian mereka mengajak orang untuk masuk gereja. Itu banyak yang seperti itu. Ya, nanti ada juga yang bangun gedung pertemuan misalnya. Yang awalnya mungkin tidak disebut gereja, tapi akhirnya menjadi gereja gitu. Mereka juga banyak memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang di sekitar gereja itu supaya apa? Supaya mereka berhutang budi. Kalau orang-orang sudah berhutang budi, otomatis kalau diajak ke gereja mau nolak kan nggak enak gitu ya. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh agama Kristen untuk memasukkan orang-orang itu ke dalam agama mereka. Bagaimana kita bisa membentengi kita ya sebagai umat Islam supaya tidak mudah dimurtadkan. Jadi kita di dalam Islam kita juga harus paham betul
Nabi Isa Al-Masih itu apa sebagai kita. Nah, di dalam rukun Islam kan kita tahu ya bahwa salah satu di dalam rukun Islam itu adalah kita harus beriman kepada siapa? Kepada nabi-nabi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya gitu kan. Salah satu nabi yang kita paham atau yang kita tahu di dalam Quran adalah Nabi Isa Al-Masih. Betul? Karena itu kita harus memahami, kita harus memandang bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihissalam hanyalah utusan Allah. Ya, sesuai dengan ayat-ayat di dalam Quran. Nah, pada pelajaran kita yang terakhir, saya sudah menjelaskan beberapa aliran gitulah, beberapa aliran daripada atau pemikiran daripada orang Kristen tentang bagaimana posisi Isa Al-Masih. Ya, ada yang memandang Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan yang berupa manusia di bumi, gitu kan? Namanya doketisme. Ada orang Kristen yang memandang bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu sebenarnya manusia, tetapi pada waktu dia dibaptis, dia mendapatkan sifat ilahi. Pada saat dia disalib, barulah kemudian yang diangkat itu adalah Kristusnya. Itu adalah aliran separatisme. Udah catat ya? Kemudian nanti ada lagi aliran yang disebut dengan modalisme. Ya, modalisme itu aliran yang mengarah kepada bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu adalah ya Allah itu sendiri gitu. Kalau saya ngomong Allah berarti saya meminjam istilah di dalam Bible. Ya. Tahu Bible, tahu nggak apa? Kitabnya orang Kristen ya. Kita jangan menyebut kitabnya orang Kristen dengan Alkitab. Jangan ya. Karena apa? Karena Al-Qur'an juga disebut Alkitab. Betul kan? Al-Quran itu juga Alkitab itu. Makanya kita jangan menyebut kitabnya agama selain Islam sebagai Alkitab. Kalau kitabnya orang Kristen itu kita sebut dengan Bible. Ya. Bible itu artinya berasal dari bahasa Yunani yang katanya itu awalnya itu adalah Biblos. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku gitulah. Ya. Nah, di dalam Bible sendiri saya mungkin sudah pernah ajarin kan, di dalam kekristenan itu kan timbul beberapa aliran. Ada aliran Katolik Roma, ada aliran Ortodoks, ada aliran Protestan, ada juga aliran Ethiopia. Nanti ada lagi aliran sebenarnya yang lain, Anglikan misalnya ada lagi. Aliran-aliran itu biasanya menginduk kepada 4 aliran yang tadi saya sebutkan. Kenapa saya sebutkan cuma 4? Karena 4 aliran ini yang mempunyai, kalau kita di dalam Quran kan kita mengenal surah ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan sebagainya. Di dalam kitab mereka itu juga ada kitab-kitab atau surah-surah seperti itu gitu. Nah kalau di Quran kita punya berapa surah? 114. Kalau di dalam Kristen, Katolik Roma itu punya kitabnya sejumlah 73 surah. Ya. Kalau di Ortodoks itu 78 surah. Kalau Protestan itu 66 surah atau kitab. Kalau di Ethiopia itu ada 81 kitab. Nah, jadi di dalam kekristenan sendiri ada aliran-aliran yang jumlah kitabnya itu berbeda-beda. Beda dengan Islam, mau di Indonesia, mau di Brunei, mau di Singapura, mau di Cina, mau di Arab, mau di Maroko, mau di Amerika. Semua Quran jumlahnya sama, 114 surah. Ya. Cuman memang ada beberapa mushaf yang berbeda berbeda qiraat gitu, pembacaan, cara baca, variasi bacaan lah gitu ya. Ada juga Quran yang berbeda jumlah penomoran ayatnya. Jadi ada yang menomori basmalah dengan nomor, ada juga yang tidak memberikan nomor pada basmalah. Jadi jumlah ayatnya berbeda. Tetapi jumlah kalimatnya, jumlah ayatnya itu sebenarnya semua sama, cuman ada yang diberi nomor, ada yang tidak gitu. Ya, jumlah nomornya ayatnya mungkin berbeda, tapi itu bukan berarti berbeda surah gitu. Surahnya tetap sama, 114 surah. Tetap ada basmalahnya, cuman ada yang diberi nomor, ada yang tidak, gitu aja. Oke. Jadi kalau di dalam Islam, Quran dimanapun semuanya sama, 114 surah. Cuman mungkin penomoran ayatnya beda-beda.
Ada yang 6.236, ada yang 6.666, gitu ya. Paham ya? Kalau di kekristenan tadi, Katolik berapa? 73 buku, Ortodoks 78 buku, Protestan 66 buku, dicatat nih kalau nggak tahu nih. Kemudian yang Ethiopia berapa tadi? 81 buku. Udah pernah catat ya dulu ya kayaknya? Udah pernah kan? Nanti Ilyas belajar dari teman-teman yang lain ya, baca-baca aja. Oke, kita sudah tahu bahwa di dalam kekristenan jumlah Bible-nya berbeda-beda. Kita juga tahu konsep ketuhanannya juga berbeda-beda. Ya, tadi yang saya jelaskan sampai separatisme, sampai modalisme itu akhirnya mereka mempunyai konsep ketuhanan yang secara umum di dalam kekristenan itu disebut dengan apa? Trinitarianisme. Ya, paham yang menganggap bahwa konsep ketuhanan itu bahwa mereka menganggap Tuhannya Esa tapi bermanifestasi dalam 3 pribadi. Ya, 3 pribadi itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi ini menurut mereka itu adalah bentuk ketuhanan yang esa, tetapi mereka punya 3 manifestasi gitu. Ya. Di dalam Islam, Islam tidak mengenal konsep ketuhanan yang dimana Allah tuh bisa bermanifestasi dalam banyak pribadi gitu. Pribadi Allah ya cuma satu. Zat Allah, zat itu adalah pribadi. Zat Allah itu adalah cuma satu. Tidak ada zat-zat lain yang apa namanya selain daripada Allah. Ya, makanya kalau orang Kristen bilang ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Putra atau Anak, ada Tuhan Roh Kudus, buat mereka mungkin esa, tetapi mereka memandang Tuhan punya 3 zat atau 3 pribadi gitu. Nah, itu yang dikatakan di dalam Islam adalah keyakinan yang kafir. Ya, artinya kafir apa? Menyekutukan selain Allah. Paham sampai sini ya? Ya, paham ya? Di dalam Islam kita hanya mengenal apa? Di dalam Islam kita mengenal Tuhan yang satu itu dengan konsep apa namanya? Konsep tauhid. Nah, apa konsep tauhid itu? Kita hanya mengesahkan Tuhan yang satu itu dan tidak menyekutukan apapun, siapapun selain Allah. Paham ya? Ya, paham ya? Nah, itu yang harus kita pegang. Itu adalah akidah kita gitu. Ya. Tidak ada ceritanya Allah bisa menyerupai makhluk-makhluk yang lain. Ya. Dan juga tidak ada ceritanya makhluk yang bisa menyerupai Allah. Tidak ada ceritanya. Ya, jelas kan? Di surat Al-Ikhlas juga jelas, ya kan? Jadi, kalau ada orang yang menyembah selain Allah, misalnya menyembah yang disebut dengan Roh Kudus atau menyembah dengan misalnya menyembah manusia, ya, dalam hal ini misalnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, di dalam Islam kita sudah menganggap mereka sebagai apa? Kafir. Ya. Kafir di mana perbuatan mereka itu sudah kita anggap sebagai perbuatan yang syirik, menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Paham semua ya? Ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan dengan kalau kemarin kita sudah bicara konsep ketuhanan, sekarang saya mau bicara tentang konsep keselamatan. Coba saya nganggap Elias ini sebagai musyrif harus paham. Kalau di dalam Islam, seorang umat atau seorang muslim, bagaimana dia bisa dijamin masuk surga? Konsep keselamatannya. Bagaimana seorang muslim bisa masuk surga? Caranya gimana? Taat kepada Allah. Artinya apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Insya Allah masuk surga. Ya. Tapi masuk surganya juga tidak semerta-merta. Artinya setiap muslim yang tawakal, ya, tawakal itu apa artinya? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Artinya dia insya Allah masuk surga dengan apa? Dengan apa? Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dia tidak apa namanya?
tidak, istilahnya dia tidak melanggar perintah Allah, dia tetap menjalankan perintah Allah dan dia juga menjauhi larangannya. Tapi kalau bukan rahmat daripada Allah sendiri, ya tidak masuk surga gitu. Artinya kunci bagi seorang muslim untuk masuk surga adalah kembali semuanya kepada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang kita belajar bagaimana konsep keselamatan di dalam Kristen. Oke, udah siap? Ya. Oke. Yang ini kemarin kayaknya kita udah belajar ya, konsili-konsili ya. Saya hapus dulu nih. Yang lain jangan bengong-bengong aja ya. Kalau ada yang mau ditanya, ditanya ya. Ayo yang udah gede-gede coba. Dari penjelasan saya, kalau ada yang nggak jelas, ditanyain aja. Oke, sekarang kita bicara konsep keselamatan. Konsep keselamatan dalam kekristenan. Ini saya menjelaskan ini berdasarkan dari konsep keselamatan yang dianut oleh Kristen yang secara umum, ya, yang paling banyak gitulah. Saya udah pernah ngajarin yang ini kan, Kristen itu ada aliran apa aja itu udah pernah belum ya? Yang ada yang Trinitarianisme, kemudian ada yang Unitarian, kemudian ada yang Oneness. Pernah? Pernah catat? Ada ya? Oke. Berarti udah tahu ya. Yang paling banyak dianut konsepnya di dalam kekristenan di seluruh dunia itu adalah yang menganut paham Trinitarianisme, ya. Trinitarianisme kan saya udah pernah jabarin kan, konsepnya seperti apa kan, sudah pernah saya gambarin kan dengan segitiga itu ya. Oke, sekarang kalau di dalam konsep keselamatan dalam Kristen itu ada yang disebut dengan apa? Dosa waris. Saya juga udah pernah jelasin kan, ada tanah ya yang menjadi perjanjian lama, kemudian ada perjanjian baru gitu kan. Nah, di dalam dua kitab yang dijadikan satu itu, yang menjadi rujukan utama ya, menjadi rujukan utama bagi umat Kristen itu adalah yang perjanjian baru. Ya. Karena di dalam perjanjian baru itulah yang mereka gunakan bahwa pertama, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dianggap sudah dinubuatkan di perjanjian lama, gitu ya. Kemudian mereka menganggap bahwa Yesus Tuhan karena apa? Yesus menanggung dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Itu ya, poin utamanya di situ. Oke. Jadi, karena ada dosa waris itu ibaratnya ini adalah dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Paham? Di Islam juga ada cerita begitu kan? Di Quran juga disebutkan kan? Karena Nabi Adam alaihissalam dan istrinya digelincirkan ya oleh syaitan untuk makan buah yang disebut dengan buah apa ya? Buah di dalam surga itu, buah kul. Akhirnya digelincirkan dan akhirnya apa? Diturunkan ke bumi, ya kan? Di dalam kekristenan, perbuatan Adam dan Hawa itu disebut sebagai dosa waris. Ya, dosa waris ini artinya dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dan diwariskan kepada keturunannya. Kenapa disebut dosa waris? Karena dengan perbuatan melawan perintah Tuhan di dalam Bible itu dianggap bahwa manusia sudah tidak bisa hidup di dalam kekudusan gitu. Ibaratnya begitulah. Oke. Kalau di dalam Bible, bedanya dengan Quran, Adam dan Hawa itu diciptakannya di bumi, bukan di surga. Ya, beda ya sama Quran ya. Nah, karena mereka sudah melakukan dosa waris,
Maka setiap manusia yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa itu dianggap mempunyai dosa waris. Artinya dosa warisan gitu loh. Dosa warisan dari Adam dan Hawa. Nah, karena manusia sudah berdosa dan manusia tidak bisa, dianggapnya tidak bisa suci atau tidak bisa kudus lagi, ya, maka ada konsep yang disebut dengan Tuhan harus turun ke bumi untuk menebus dosa waris ini supaya manusia bisa masuk surga. Gitu. Itu konsepnya. Pernah dengar nggak, Ilyas? Belum pernah dengar? Sama sekali. Penting ya buat muslim-muslim yang begini, apalagi musrif lagi. Iya, ya. Itu konsepnya begitu. Jadi karena manusia sudah tidak bisa berdamai dengan Tuhan karena ada dosa waris, makanya Tuhan sendiri yang harus menolong manusia, turun ke bumi, menyelamatkan manusia dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Nanti kita belajar bagaimana membantah konsep keselamatan ini. Ada bantahannya. Ya. Oke, karena ada konsep dosa waris, makanya disebut ada yang disebut tadi apa? Nomor 2. Kering. Penebusan dosa. Penebusan dosanya yaitu dengan cara Yesus mati di kayu salib. Ini dosa yang dilakukan Adam dan Hawa ya. Oke. Jadi karena ada dosa waris yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka harus dilakukan penebusan dosa yaitu dengan cara Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa gitu ya. Cuma saya nggak tahu nebusnya ke siapa gitu, nggak tahu saya. Ke siapa? Man, nebusnya man. Kira-kira ke Pegadaian atau gimana? Hah? Sampai di sini ada yang nggak jelas atau udah jelas semua? Cukup jelas? Kalau ada yang nggak tahu tanya. Ulang. Oke. Di dalam kekristenan itu ada konsep keselamatan yang mana mereka memahami bahwa setiap manusia itu menanggung dosa waris yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dosa apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa menurut Bible? Yaitu mereka memakan buah kuldi atau buah kehidupan, ya, buah daripada pohon kehidupan. Kita mungkin di Islam juga kita tahu ceritanya lah ya, bahwa Hawa itu dibujuk oleh iblis ya untuk makan buah itu, padahal sudah dilarang. Akhirnya Hawa yang membawa dan memberikan kepada suaminya Adam, makanya mereka makan buah itu. Dianggapnya karena mereka melanggar perintah daripada Tuhan dengan makan buah itu, maka disebut setiap keturunan daripada Adam dan Hawa itu sudah mewarisi dosa mereka gitu. Ya. Jadi setiap bayi yang lahir itu bawa dosa waris gitu. Pertanyaannya, kalau bayi baru lahir meninggal, kira-kira dia masuk neraka atau masuk surga? Kira-kira. Jawab. Menurut Kristen setiap bayi yang lahir ya bawa dosa waris. Tapi kalau ditanya setiap bayi yang lahir meninggal masuk surga atau masuk neraka, mereka nggak berani jawab. Nggak berani jawab masuk neraka atau masuk surga, nggak berani jawab. Gitu. Mau bilang masuk surga tapi dia punya dosa waris, mau bilang masuk neraka kok tega amat gitu ya. Bayi yang belum tahu apa-apa, lahir dengan dosa, mati dibilang masuk neraka kan tega gitu berarti. Nah, karena konsepnya begini. Jadi
ada sebuah konsep yang janggal gitulah. Ya. Bagaimana caranya menebus supaya manusia bisa selamat masuk surga? Caranya karena begitu besar Tuhan mengasihi manusia sehingga Tuhan itu harus memberikan anak yang tunggal. Anak yang tunggal siapa? Yesus Kristus. Untuk turun ke bumi, ya, untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Itu konsepnya. Oke. Sekarang kira-kira sampai di sini, ada yang bisa memberi tanggapan nggak? Konsep penebusan dosa ini kira-kira wajar atau enggak? Kira-kira gitu. Pakai logika aja gitu. Mungkin kalau yang adik-adik belum bisa nyampe, nggak apa-apa. Yang lain-lain yang udah gede-gede nih, terutama yang paling belakang tuh. Karena kamu musrif, kamu harus tahu ini. Kira-kira wajar nggak konsep Tuhan menebus dosa manusia dengan cara mengorbankan anaknya sendiri mati di atas kayu salib gitu? Nggak wajarnya kenapa? Kira-kira, menurut bahasa kamu lah. Gitu. Nggak wajarnya kenapa? Oke, saya kasih gambaran gini ya, saya kasih gambaran. Ilyas misalnya, Ilyas, nih ya, punya saudara kembar misalnya. Misalnya namanya siapa? Andi misalnya. Kembarnya 3 misalnya. Siapa lagi namanya? Gilang misalnya. Kira-kira nih ya, misalnya nih. Ini misalnya ya, misalnya Ilyas membunuh orang. Dosa kan? Kriminal kan? Kalau menurut hukum negara ini harus dipenjara kan? Kalau yang membunuh orang Ilyas, yang dipenjara Gilang, adil nggak? Kenapa? Karena bukan dia yang melakukan dia, gitu loh. Nah, tidak wajarnya begitu, paham nggak? Nah, jadi kesalahan orang tidak bisa ditimpakan kepada orang lain, karena setiap orang itu di mata Allah semuanya sama, gitu, paham ya? Kalau kamu nyolong mangga, kamu harusnya dihukum, tapi yang dihukum bukan kamu, tapi Gilang misalnya. Adil nggak buat Gilang? Nggak adil. Yang berbuat dosa itulah yang harus mati, gitu. Ya, sampai sini paham ya? Nah, makanya kita tidak bisa menghukum orang yang tidak berbuat kesalahan. Yang harus dihukum adalah orang yang berbuat kesalahan, gitu. Ya, ini adalah kejanggalan daripada konsep ini, gitu. Oke. Nah, sekarang saya juga akan memberikan beberapa eh, kalau dibilang analisis kayaknya kejauhan ya. Iya ya, habis apa ya? Manifestasi itu apa ya? Dinyatakan dalam gitu. Bermanifestasi itu apa ya? Jadi ya ini apa? Ibaratnya bahasanya apa ya yang atau inilah menyatakan diri gitu. Nah, itu menyatakan diri itu artinya bermanifestasi. Ya. Oke, jadi ada 2 hal yang penting di dalam konsep keselamatan dalam kekristenan. Kalau mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat karena dia sudah mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, maka orang itu akan dijamin masuk surga. Gitu. Ya, ini saya gambar nih, saya bukan tukang gambar lah. Tapi ibaratnya beginilah. Kalau orang Kristen percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia dan mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan, maka orang itu dianggap dalam kekristenan dijamin masuk surga. Enak nggak begitu? Enak dong? Cuman modal percaya.
Modal imani saja gitu. Pokoknya Yesus mati di kayu salib, percaya Masuk masuk surga. surga, iya. Enak nggak? Enak nggak? Mau nggak begitu? Wajar nggak kayak Nggak gitu? mau. Nah, alhamdulillah nggak mau. Tetapi orang-orang yang tidak seperti Elias, orang-orang yang tidak seperti kalian-kalian yang sudah pernah belajar ini, diiming-imingi, ya, diiming-imingi dengan hal kamu pasti masuk surga. Modal kamu cuma percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kamu pasti masuk surga. Orang-orang yang awam, ya, banyak nggak yang percaya begini? Banyak. Bahkan kemungkinan ya orang-orang yang kamu nggak sangka mungkin ya, seperti mungkin ibu kamu, atau bapak kamu, atau saudara kamu, atau sepupu kamu, atau bahkan teman kamu. Itu kalau yang imannya nggak kuat, diiming-imingi dengan hal seperti ini, masuk surga, masuk surga, masuk surga, hanya dengan beriman Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ada nggak yang mau murtad? Banyak. Gitu. Ya. Kalian yang sudah belajar ini, kalau sampai ketemu orang yang ngajak masuk Kristen, kalian bisa jawab, itu nggak wajar. Nggak mungkin orang ini yang bersalah yang dihukum yang ini, nggak bisa begitu. Contoh gitu ya. Harus bisa menjawab seperti itu. Ini yang harus kita harapin yang dari anak-anak muda ini. Belajar beginian supaya tidak mudah dimurtadkan. Ya. Nah, sekarang kita belajar lagi. Di dalam kekristenan itu kan mereka menganggap bahwa Yesus harus turun ke bumi karena Yesus itu apa ya istilahnya ya, diserahkan oleh Bapa untuk menembus dosa manusia ke bumi, dan mereka menganggap Yesus itu Tuhan gitu, menjelma jadi manusia gitu, menjelma ya. Berarti sebelum turun ke bumi, ini menurut Kristen loh ya. Berarti sebelum turun ke bumi, Yesus itu kan sudah Tuhan dari sononya gitu. Turun ke bumi, menjadi manusia dengan cara lahir dari seorang wanita. Kemudian setelah dia berdakwah, dia bilang dia menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Berarti sebelum turun ke bumi, Yesus yang Tuhan ini, kira-kira menurut logika kita, harusnya dia tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Harusnya tahu dong. Ya kan? Tahu dong. Tuhan masa nggak tahu kan? Ini tadi saya gambar lagi nih. Salib, salib, salib. Ibaratnya nih ya, ini kan di bumi lah ya. Ibaratnya nih, Yesus nih misalnya. Yesus kan Tuhan menurut mereka. Sebelum dia turun ke sini, dia tahu nggak dia bakal mati di sini? Kalau dia Tuhan, harusnya tahu kan? Terus kalau dia tahu dia bakal mati di sini, walaupun hidup lagi di hari ketiga, tindakan Yesus yang turun ke bumi untuk mati di atas kayu salib, itu bisa nggak kita sebut sebagai tindakan bunuh diri? Hmm? Bisa? Bisa nggak? Enggak, pertanyaannya begini. Hah? Kenapa Tuhan jadi manusia? Ya, dalam rangka untuk menembus dosa. Kalau nggak jadi manusia kan dia nggak bisa disalib. Itu dalam rangkanya gitu. Ya, ya, ya. Tetapi sebagai Tuhan, sebelum turun ke bumi dia tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Harusnya. Harusnya tahu. Tahu dong? Iya. Kalau dia tahu dia bakal mati, ya, kira-kira tindakan itu bisa disebut sebagai bunuh diri nggak? Karena dia tahu bakal mati. Misalnya kamu siapa namanya? Hah? Aulia. Aulia. Misalnya Aulia di sini. Misalnya di jurang nih. Aulia nih misalnya nih. Di sini ada sungai misalnya. Banyak buayanya. Kamu kalau terjun ke sini, kamu tahu nggak kamu bakal mati dimakan buaya? Tahu kan? Tapi kalau kamu nekat terjun ke sini, bisa nggak dibilang kamu ini bunuh diri? Kamu udah tahu bahwa kalau kamu turun, kamu pasti mati. Bisa nggak saya sebut kamu bunuh diri kalau kamu terjun? Bisa nggak, Man? Hah? Bunuh diri itu apa sih? Tindakan menghilangkan nyawanya sendiri kan? Orang Kristen akan bilang begini, Yesus itu turun ke bumi karena mau menyelamatkan manusia. Jadi dia itu mengorbankan dirinya sendiri gitu. Mengorbankan dirinya sendiri dengan cara mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia gitu.
mengorbankan dirinya. Tapi kalau mengorbankan dirinya dengan cara mati, itu tindakan itu bisa disebut sebagai bunuh diri nggak? Hah? Betul. Jadi kalau Tuhan bunuh diri, itu kira-kira gimana? Nggak wajar. Hah? Nggak wajar. Nggak wajar. Gitu. Masa Tuhan harus bunuh diri? Pertanyaannya, Ya walaupun bangkit lagi nih, walaupun bangkit lagi. Tetapi tindakannya itu loh, tindakannya itu kenapa harus bunuh diri gitu. Kalau menurut kalian, ya menurut kalian nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun nggak? Maha Pengampun? Caranya bagaimana? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni manusia gitu. Supaya Allah mengampuni manusia, caranya bagaimana? Manusia harus apa? Bertobat. Betul kan? Jadi kalau manusia bertobat, dia tidak mengulangi kesalahannya lagi, kemudian dia melakukan hal-hal yang baik, insya Allah, Allah akan mengampuni dosa manusia itu, ya kan? Nah, kalau di dalam Kristen, manusia mau bertobat, manusia mau bersodakoh, manusia mau menolong orang, apapun yang mereka lakukan tidak akan selamat kalau dosanya nggak ditebus sama Yesus. Gitu. Nah, gitu. Jadi harus ditebus dulu gitu. Setelah ditebus, mereka percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, baru mereka bilang mereka dijamin masuk surga. Sampai sini ada yang mau tanya? Hah? Cukup jelas? Jadi, kejanggalan daripada konsep ini, ya, yang pertama nih, dengan cara dia mati di atas kayu salib ini bisa disebut sebagai tindakan bunuh diri. Oke? Jadi ini tidak logis gitu ya, nggak wajar. nggak wajar gitu. Jadi artinya di sini Tuhan di dalam konsep kekristenan ini tidak Maha Pengampun, betul kan? Karena manusia mau bertobat mau nggak bertobat, Tuhannya tetap harus turun untuk mati gitu. Berarti kan Aneh. tidak Maha Pengampun gitu. Kalau dalam Islam kita kan bertobat, kita berbuat kebaikan, kita membantu sesama manusia, kita bersedekah, kita beramal, insya Allah dosa kita diampunin. Ya. Berarti kejanggalannya apa? Tindakan itu bisa disebut sebagai ini kejanggalan berarti bunuh diri gitu ya. Apapun motivasinya apapun lah karena dia misalnya gini misalnya seorang ayah punya anak misalnya. Anak ini nyebrang ke jalan, kemudian anak ini mau ditabrak sama mobil. Ayahnya mau nyelamatin anaknya nih. Berarti kan ayahnya saking sayang sama anak ini, mau diselamatin supaya nggak ditabrak mobil. Terus, tapi ayah ini tahu kalau dia lompat untuk menyelamatkan anaknya, misalnya mendorong atau bagaimana, dia tahu bahwa dia akan ketabrak mobil gitu, menggantikan anaknya gitu. Artinya kan ayah itu mengorbankan dirinya untuk menggantikan anaknya supaya jangan tertabrak mobil. Tindakan ayah ini walaupun bagaimana sayangnya dia sama anak, tetapi karena dia berbuat untuk dengan akibat nyawanya dia sendiri bisa hilang, itu bisa disebut bunuh diri nggak? Menghilangkan nyawanya sendiri gitu. Bisa dong. Nah itu. Paham ya? Jadi janggal gitu. Kalau konsep keselamatan dengan cara bunuh diri itu janggal gitu ya. Oke. Yang kedua, yang bunuh diri Tuhan lagi ya. Itu yang janggal. Ya walaupun hidup lagi nih 3 hari nih, ya tapi janggal lah masa harus bunuh diri sih untuk menyelamatkan orang gitu. Sedangkan kalau Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengampun, dia tinggal mengampuni orang yang bertobat. Gitu. Kan gitu. Oke, sekarang kita belajar lagi. Di dalam Bible, mungkin kalian belum baca, tapi saya tinggal bacain aja.
Dan apa yang saya bacain ini bisa dicek di dalam Bible, memang kisahnya seperti itu gitu. Tadi kan saya bercerita bahwa Yesus disalib. Ya. Ini Yesus misalnya lah di tengah lah. Yesus mati di atas kayu salib ini konsepnya untuk menebus dosa manusia. Tetapi yang menyalib Yesus itu siapa? Mat? Siapa Mat? Romawi. Tentara Romawi. Tentara Romawi disuruh sama siapa? Ini yang udah pernah baca Bible saya tanya nih. Siapa? Tua-tua Yahudi. Sebelum Tua Yahudi siapa? Kepalanya tentara Romawi siapa? Yang menghakimi, yang dia bertanya kepada orang-orang Yahudi. Ini ada Yesus Kristus, ini ada Yesus Barabas. Yang mana yang mau dilepas? Yang mana yang mau dilepas, yang mana yang mau disalib? Orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi menuntut kepada Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus dan melepaskan Yesus Barabas. Betul? Iya. Siapa orang itu yang cuci tangan akhirnya? Herodes bukan? Bukan. Pontius Pilatus namanya. Ya. Namanya Pontius Pilatus. Pilatus itu orang mana, Pak? Orang Romawi. Orang Romawi. Dia berkuasa di Palestina, berkuasa di tempat Yesus hidup. Gitu. Dia adalah gubernur apa ya? Gubernur ya? Yang berkuasa di daerah situlah. Pontius Pilatus menyuruh tentara Romawi menyalibkan Yesus atas desakan daripada imam-imam Yahudi. Jadi imam-imam Yahudi ini menangkap Yesus, habis ditangkap, setelah disidang di antara mereka, baru diserahkan ke Pontius Pilatus untuk disalib. Gitu. Kerajaan Romawi, dimanapun, mereka membuat hukuman salib ini, itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang pasti yang melawan Romawi, ya, pemberontak, gitu loh. Orang-orang yang mungkin dianggap harus dipermalukan sebagai contoh gitu maksudnya, sebagai contoh untuk orang lain supaya jangan berani melakukan hal yang seperti orang ini gitu. Makanya disalib. Kenapa disalib? Karena disalibnya tuh dalam keadaan satu telanjang. Dan kalau orang disalib itu orang nggak langsung mati. Nggak langsung mati. Dia disalib itu karena dia harus menahan berat badan dia sendiri, sehingga lama-lama kalau dia turun badannya begini, maka paru-parunya akan kejepit. Akhirnya dia akan kesulitan bernapas. Barulah akhirnya dia mati. Gitu. Dan itu nggak langsung mati. Orang disalib bisa tahan 4, 5, 6 jam loh. Ya, mungkin besoknya baru mati. Gitu. Bentuk hukuman seperti ini sebenarnya adalah bentuk hukuman untuk para kriminal gitu, atau pemberontak gitu. Nah, sekarang saya mau bertanya nih logika nih ya. Di kawasan itu, kerajaan Romawi, itu di situ mereka ada semacam kayak tradisi lah ya. Suatu saat tertentu itu mereka bisa melepaskan kriminal gitu. Ini di sini ada Yesus Kristus, di sini ada Yesus Barabas, bukan Barnabas, Barabas. Ada Yesus Kristus, ada Barabas. Yesus Kristus setelah diadili oleh Pontius Pilatus, itu Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan di Yesus Kristus ini. Tidak menemukan kesalahan. Karena hanya apa? Hanya dituntut oleh orang-orang Yahudi dianggap bahwa Yesus menghujat Allah gitu. Tetapi kalau Yesus Barabas, ini siapa? Yesus Barabas ini adalah kepala pemberontakan yang memberontak kepada Romawi. Kira-kira kalau saya jadi Pontius Pilatus nih, kalau saya nggak dituntut oleh imam-imam Yahudi nih, yang mana yang mau saya lepaskan? Kira-kira. Menurut logika, yang ini pemberontak, yang ini cuma dianggap menghujat gitu. Yang mana? Yang dilepas? Hah? Yang mana? Yang menghujat, yang dilepas. Yang pemberontak ini kan lebih berbahaya buat tentara Romawi kan? Betul kan? Kalau menghujat mah ini mah urusan agama gitu ya. Kalau pemberontak kan ini kan membahayakan kerajaan Romawi. Karena dia bisa punya pasukan, bisa memberontak.
Kalau menurut logika, kalau Pontius Pilatus disuruh milih yang dilepasin yang mana, pasti Yesus Kristus yang dilepasin. Kan gitu. Sedangkan orang-orang Yahudi atau orang-orang yang istilahnya di depan Pilatus itu, mereka tuh nggak apa namanya, nggak bisa mengenali wajah Yesus yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Paham nggak? Ahmad pasti paham. Karena di Taman Getsemani untuk menemukan Yesus aja harus dicium sama Yudas dulu, betul nggak? Kalau Yudas nggak mencium Yesus kan nggak mungkin ketangkep itu, kan begitu? Jadi orang nggak tahu mukanya Yesus Kristus yang kayak apa, mukanya Yesus Barabas yang kayak apa. Kalau di Quran disebutkan, Isa Al-Masih disalib nggak? Dibunuh nggak? Yang disalib siapa? Siapa? Yang diserupakan, ya kan? Kira-kira, ini teori ya. Kira-kira, kalau sebagai Pontius Pilatus nih, ada Yesus Kristus yang hanya dianggap menghujat, ada Yesus Barabas yang pemberontak nih. Kira-kira yang mau saya lepaskan mana? Pasti yang Yesus Kristus gitu. Sampai sini paham ya? Oke. Pontius Pilatus akhirnya memerintahkan tentara Romawi untuk menyalibkan Yesus atas desakan imam-imam Yahudi. Yang keempat, imam-imam Yahudi bisa nangkep Yesus atas jasa atau atas informasi dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini adalah salah seorang murid daripada Yesus Kristus yang juga dia bendahara, yang malah akhirnya dia berkhianat kepada Yesus, menyerahkan Yesus kepada imam-imam Yahudi. Oke. Kenapa Yudas Iskariot ini bisa berkhianat? Kira-kira. Ternyata dia dirasuki atau dibisiki oleh siapa, Mat? Iblis. Iblis, benar. Katanya begitu. Di Bible begitu kan? Iya. Jadi ada iblis yang merasuki Yudas, Yudas berkhianat, kemudian menyerahkan Yesus ke imam Yahudi, imam Yahudi menyerahkan ke Pontius Pilatus, sama Pontius Pilatus diadili, kemudian karena dituntut untuk disalib, akhirnya Pontius Pilatus menyuruh tentara Romawi untuk menyalibkan Yesus. Oke. Sampai di sini, ini kan konsepnya kan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ini rencana siapa? Atau karya siapa? Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ini kan disebutkan adalah karya Tuhan. Karya Tuhan bukan? Ya menurut Bible kan. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, makanya Bapa menganugerahkan atau mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada dia mendapatkan hidup yang kekal. Betul? Jadi ini adalah karya daripada Tuhan gitu. Atau karya daripada Bapa daripada Yesus itu gitu. Sekarang, untuk supaya Yesus mati di atas kayu salib, ini perlu nggak nih semuanya nih? Kalau nggak ada ini, Yesus salib nggak? Nggak kan? Berarti kalau menurut kalian, ini pakai logika ya, logika aja. Akal sehat. Akal sehat aja. Menurut kalian, tentara Romawi yang menyalibkan Yesus, Pontius Pilatus yang menyuruh tentara Romawi, Pontius Pilatus yang diserahkan atau menerima Yesus dari Imam Yahudi dapat Yesus dari Yudas Iskariot dari iblis. Kelima orang ini harusnya berjasa atau berdosa? Menurut lu, Mat? Menurut Bible ya berjasa. Nggak ditulis berjasa menurut Bible. Ini pakai logika aja. Oh, kalau pakai logika ya Pakai logika aja. dosa. Dosanya di mana? Berjasa atau berdosa? Pakai akal gitu, pakai logika. Kalau nggak ada tentara Romawi yang nyalip, ada nggak penebusan dosa? Nggak ada. Kalau nggak ada Pontius Pilatus yang nyuruh tentara Romawi, ada nggak penebusan dosa? Ada nggak penyalipan?
Nggak ada. Kalau nggak ada imam Yahudi yang ngasih ke Pontius Pilatus, ada nggak penyalipan? Nggak ada. Kalau nggak ada Yudas, dapat Yesus nggak imam-imam Yahudi? Nggak dapat. Berarti nggak ada penyalipan. Kalau nggak ada bisikan iblis kepada Yudas, Yesus bakal disalib nggak? Enggak. Berarti mereka harusnya berjasa atau berdosa? Hah? Berjasa. Berjasa dong. Logika nih. Berjasa. Kalau berjasa, berarti kan penyalip, karena tanpa mereka kan penyalipan nggak bakal sukses. Ya kan? Tanpa mereka nggak ada penyalipan. Kalau tanpa penyalipan tidak ada penebusan dosa. Betul? Berarti kalau gitu mereka berjasa kan? Ada penebusan dosa, ada penyalipan. Kira-kira kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Kira-kira. Kalau orang berjasa karena sebab jasa mereka maka ada penyalipan. Dengan penyalipan itu dianggap Yesus menebus dosa manusia. Itu berarti kalau mereka berjasa kira-kira masuk neraka atau masuk surga? Masuk surga ya? Harusnya ya. Harusnya loh. Ini cuma main logika aja. Saya cuma ngajak adik-adik di sini bermain logika. Buat anak-anak segini aja sudah masuk logika. Ya kan? Masuk logika bahwa mereka harusnya berjasa. Karena kalau nggak ada mereka, nggak ada penyalipan. Kalau nggak ada penyalipan, nggak ada penebusan dosa. Betul? Kalau berjasa harus masuk surga, masuk neraka. Surga ya, harusnya ya. Harusnya gitu ya. Gimana, Mat? Ini Pak. Ya, lu kan pembimbing. Lu kan ketua kelas tuh. Kalau logika ya berjasa. Oh, logika berjasa. Coba, siapa Ri? Kasih mic, Ri. Udah saya. Hah? Kasih mic lah. Mana satu lagi? Oh iya. Yo enggak, ini kan supaya jangan dikira saya monolog gitu loh. Saya ngajak orang bermain logika, kira-kira logika saya salah apa enggak gitu. Boleh dong? Kalau logika berjasa. Berjasa. Jadi kalau berjasa harusnya sama Tuhan, tentara Romawi sampai iblis itu harusnya masuk surga, masuk neraka. Coba ini. Saya nanya hal ini ke orang Kristen nggak pernah dijawab tuh. Mereka selalu bilang, oh ini udah karya Tuhan memang sudah rencananya Tuhan begitu supaya manusia bisa ditebus dosanya gitu. Pinter tuh. Pinter, udah masuk logikanya. Iya, udah masuk. Jadi awal muasalnya iblis kan? Asal muasalnya iblis. Berarti yang paling berjasa siapa? Iblis. Tuh, pinter kan? Pinter. Berarti harusnya iblis masuk neraka, masuk surga. Enggak. Masuk surga harusnya lah, kok Harusnya berjasa. berjasa. Terus kalau buat orang-orang Kristen mau gitu satu surga sama iblis gitu? Lu gak berani jawab Enggak juga. berani gua. Paham ya? Paham nggak? Paham semua? Ya? Mau ditulis nggak? Nah, udah ditulis. Kalau udah ditulis saya hapus nih. Mat, ada yang mau ditanya, Mat? Siapa tahu lu nggak jelas, siapa tahu lu mau tanya. Tetapi dari semuanya ini, karena yang punya rencana itu adalah Tuhan, berarti kalau di pengadilan nih, ini semuanya kan berarti kan alatnya Tuhan untuk supaya penyalipan, alatnya Tuhan. Tapi yang punya rencana besar, yang menjadi mastermind-nya siapa? Tuhan. Berarti Tuhan sendiri dong. Berarti kalau di pengadilan yang paling banyak kena pasal yang Tuhan dong. Iya. Betul apa enggak? Betul sih. Ya, orang rencananya dia. Nah, rencananya dia. Berarti ini apa? Berarti ini pembunuhan berencana gitu. Pembunuhan berencana. Ferdi Sambo. Terus nggak boleh ngomongin orang. Jelas ya? Jelas ya? Kita nggak berani lah menyalahkan Tuhan yang punya rencana lah. Anggap aja memang itu rencana Tuhan lah. Tapi Tuhan kan menggunakan orang-orang ini untuk menyukseskan misi penyalipan supaya manusia tertebus dosanya. Kita nggak usah sampai menyalahkan Tuhan lah. Kita tanya aja, ini masuk surga apa masuk neraka gitu aja. Oke? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak?
Tanya aja, bebas. Hah, bebas, bebas. Nanya nggak bayar. Kamu paham nggak? Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Paham? Ilyas paham nggak sampai sini? Paham ya? Ya, ini saya nggak mau pakai cerita yang berat-berat lah. Saya nggak usah perlu bacain ayat-ayatnya. Semuanya ayat-ayatnya ada di dalam Bible mereka. Ah, ini nanya Pak. Ada, boleh. Tuhan yang dimaksud di sini tuh Bapak. Yang disebut dengan Bapa itu adalah sebenarnya ya Allah sebenarnya. Pengertian mereka ya. Cuman di dalam Bible itu mereka menggunakan kata Allah, A-L-L-A-H itu dengan pengertian bahwa itu sebagai gelar gitu, bukan sebagai nama. Kalau di dalam Quran, Allah adalah nama gitu. Bapa itu ya Allah sebenarnya. Jadi seolah-olah nih dalam Bible sama dalam Quran ini adalah seperti apa ya? Seperti pribadi yang berbeda gitu. Saya ini belum ngomongin masalah konsep ketuhanan di dalam Yudaisme. Ya, ini saya hanya mencoba kita berpikir atau bermain logika. Wajar nggak konsep keselamatan dengan begini gitu. Kalau tadi kan Islam saya udah tanya di Islam, bagaimana caranya supaya kita selamat masuk surga? Ya kan? Bertawakal, gitu kan? Bagaimana caranya supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara bertobat. Jelas kan? Simple gitu. Dalam Kristen begini konsepnya. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup jelas nggak? Ada yang mau tanya lagi? Mat, ada pertanyaan? Belum Pak. Sebagai ketua kelas coba tanya. Tanya dong, yang paling muda gitu. Ari, tanya dong. Lu tanya dong, Ri. Siapa tahu lu ada pertanyaan. Ada titipan gitu. Ada titipan misalnya. Ada nggak titipan pertanyaan dari cewek lu, Ri? Ari? Atau lu pernah tanyain nggak nih ke cewek lu? Oh, enggak. Belum berani dia, belum berani nanya dia. Oh, sensi ya? Oh, sensi. Oke, saya lanjutin lagi ya. Tadi kita sudah membahas konsep keselamatan seperti ini yang tadi yang pertama bunuh diri, yang kedua atau pihak-pihak aja lah ya, jangan orang-orang lah. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyalipan itu dosa atau berjasa. Ya. Kalau berjasa masuk surga atau neraka gitu. Surga atau neraka. Ya kalau berjasa harusnya masuk surga Pak. Harusnya ya, harusnya. Harus. Tapi kan siapa tahu penilaiannya lain gitu. Iya. Siapa tahu. Iya. Oke. Yang berikutnya. Yang berikutnya, berdasarkan ayat-ayat di dalam Bible, itu ada cerita-cerita seperti ini. Yesus sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani, ya, dia menyuruh murid-muridnya untuk membawa pedang, menjual jubah, beli pedang. Murid-muridnya mengatakan, ini cuma ada 2 pedang. Kata Yesus, itu udah cukup katanya. Jadi bawa 2 pedang nih. Kira-kira kalau Yesus nyuruh muridnya bawa pedang sebelum dia ditangkap, ya, itu kira-kira Yesus mau nggak disalib kira-kira? Kalau suruh bawa pedang. Pedang ini apa? Pedang ini pedang golok pedang gitu. Itu buat apa kira-kira? Siapa Pak? Lu Ya buat perang lah. buat jaga-jaga ya? Membela diri. Membela diri. Iya. Berarti kalau bawa pedang, berarti membela diri ya? Iya.
Terus kemudian di Taman Getsemani, Yesus ini sebelum ditangkap nih, Yesus berdoa dengan saking takutnya gitu. Biarlah cawan ini dilalukan daripadaku gitu. Walaupun di belakangnya ditulis, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ya, artinya Yesus di situ apa? Lagi ngapain? Kalau cawan itu dilambangkan dengan penyalipan gitu. Jadi Yesus minta supaya cawan ini dilalukan daripadaku. Artinya bahasa Betawinya nih, kalau bisa jangan disalib dong gitu. Itu bahasa sederhananya begitu. Yesus itu berdoa dengan saking takutnya sampai keringetnya seperti titik-titik darah gitu. Bener gak? Yohanes apa Matius? Lukas itu di Lukas. Lukas ya? Jadi Yesus berdoa supaya dia tidak disalib sampai keringetnya tuh seperti titik-titik darah. Maaf Pak, itu yang di Taman Getsemani itu Yesus kenapa Pak? Ya kan dia Awalnya. Kenapa setelah dia perjamuan kudus, Yesus ke Taman Getsemani. Dia tahu kan bahwa akan ada orang yang berkhianat, makanya dia lari ke situ. Nyuruh anak buahnya beli pedang. Ya berarti Yesus di situ lagi diincer ya Pak, lagi dikejar-kejar sama tentara Romawi ya Pak ya. Dia tahu bahwa dia akan ditangkap. Iya iya iya. Tuhan loh, masa nggak tahu kalau dia mau tangkap? Tahu lah ya. Pak ke situ Pak. Kan lu yang nanya. Iya iya iya. Gimana sih? Oke, Yesus berdoa. Jadi ini ceritanya Dek, Yesus itu lagi dikejar-kejar tentara Romawi. Untuk tidak disalib. Dia kabur, mau disalib. Lagi ngumpet. Ini kan artinya cawan dilalukan gitu. Maksudnya cawan dilalukan itu kan konteksnya supaya tidak disalib. Gitu. Walaupun Yesus bilang, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Bapa yang terjadi. Artinya Yesus itu juga pasrah sebenarnya. Tetapi kan Yesus kalau bisa, dia ngomong kalau bisa kan, kalau bisa gue jangan disalib gitu. Oke, ini dua ya. Yang ketiga, kan Yesus tangkap nih. Setelah Yesus tangkap, dibawa ke imam besar. Di imam besar kan dia ditanya, apa kesalahannya gitu kan. Nah orang-orang Yahudi yang membawa dia kan udah bilang, Yesus menghujat Allah gitu. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah gitu. Bahkan Yesus bilang juga dia akan merubuhkan bait suci, kemudian bangun dalam hari ketiga gitu. Jadi pada waktu Yesus diadili, itu Yesus ditampar sama salah seorang penjaga dari imam besar, ditampar. Setelah ditampar Yesus bilang gini, kalau perkataanku salah, tolong tunjukkan salahnya di mana. Tapi kalau perkataanku benar, mengapa engkau menampar aku? Itu kalimatnya begitu. Kira-kira kalau Yesus bertanya atau bilang, kalau omongan gue ada yang salah, tolong tunjukin salahnya. Tapi kalau omongan gue yang benar, kenapa gue ditampar? Artinya Yesus protes nggak kalau gitu? Protes? Protes. Yesus protes ditampar ya. Ya, itu sudah. Kemudian selain ini juga di pengadilan, ya, di pengadilan tuh maksudnya di depan Pontius Pilatus, Yesus juga nggak apa maksudnya? Yesus masih membela diri gitu loh. Tapi ya oke lah itu masuk aja di sini lah. Atau ini berarti kan membela diri nih ya, berarti ya. Oke. Terus pada waktu Yesus disalib, ini cerita di Bible ya. Pada waktu Yesus salib, Yesus teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini udah lagi disalib nih. Yesus bilang, Allahku, Allahku, kenapa gue ditinggalin gitu. Kira-kira begitulah bahasanya. Kira-kira, ini kan tadi kan, Yesus berteriak
mengapa ditinggalkan gitu ya. Ya, Eli Eli lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena berarti kan Yesus berteriak mengapa ditinggalkan gitu kan. Kira-kira nih kita pakai logika lagi nih. Yesus suruh muridnya beli pedang untuk membela diri, Yesus berdoa supaya tidak disalib, Yesus protes ketika ditampar atau disidang. Yesus juga berteriak mengapa ditinggalkan pada waktu di atas kayu salib. Kira-kira dari 4 ini, kira-kira Yesus rela nggak disalib? Ikhlas nggak disalib? Enggak ya? Sepertinya enggak ya? Sepertinya ya. Jadi ini 4 ini berarti menandakan bahwa Yesus tidak rela disalib. Betul? Nah, jadi ini adalah kejanggalan yang ketiga. Dengan konsep seperti itu, ayat-ayat di Bible juga menceritakan ini. Kalau menceritakan ini, ada indikasi ya, atau tanda-tanda bahwa Yesus sebenarnya tidak rela disalib. Paham ya? Udah catat belum nih? Catat dulu kalau mau catat. Kalau udah catat bilang ya. Hah? Gara-gara menghina apa? Menghina Allah katanya. Menghujat. 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 Artinya dianggap menghujat karena menyamakan dirinya dengan Allah gitu. Iya. Ya. Ya, itu alasannya. Ya. Pada waktu di sini di Taman Getsemani, ini Yesus juga sendiri ini berjaga semalam-malaman gitu di situ. Nggak tidur. Kalau dia rela disalib, nggak usah tidur Taman Getsemani, langsung datengin aja imam Yahudi ya. Ini salibin gua mau disalib supaya menebus dosa kalian gitu. Kan begitu kalau mau memang bener ini gitu. Ya, dia kan intinya Yesus melarikan diri atau ngumpet, Pak. Iya ngumpet. Iya. Artinya dia berada di suatu tempat supaya nggak ditangkap. Supaya nggak ditangkap. Kalau Yesus rela disalib, ngapain dia mesti ngumpet? Iya, Tinggal datang aja kan. betul. Ini tangkap nih. Gitu. Iya. Paham ya? Terus beli pedang lagi. Beli pedang lagi. Buat apa? Buat apa pedangnya? Buat motong bawang. Enggak lah ya. Harusnya enggak. Namanya orang beli pedang berarti dia mau jaga-jaga. Mau jaga-jaga, membela diri. Membela diri. Gitu. Walaupun pada akhirnya, pada waktu Yesus tangkap di Taman Getsemani, ada yang bilang salah seorang murid, ada yang bilang Petrus. Ini dari gospel yang berbeda ya. Mengatakan bahwa salah satu muridnya itu menebas kuping dari salah seorang hamba imam besar sampai putus. Terus akhirnya sama Yesus malah disembuhin kupingnya. Di situ Yesus bilang apa? Yang apa namanya? Yang istilahnya menggunakan pedang akan mati sama pedang gitu. Terus Yesus juga bilang sama imam Yahudi pada waktu ditangkap, memangnya saya ini kriminal harus tangkap dengan pentung dan pedang gitu. Padahal Yesus sendiri nyuruh muridnya bawa pedang gitu. Jadi ada kayak semacam kontradiksi sebenarnya. Oke? Nggak nyambung. Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Udah catat nih? Berarti kejanggalan yang ketiga apa? Tanda-tanda Yesus tidak rela disalib. Betul nggak? Ya, ada tanda-tanda atau indikasi bahwa Yesus sebenarnya nggak rela disalib gitu. Ada yang mau bertanya sampai sini?
Ya, itu kejanggalan ketiga. Ini tadi pertama, kedua, ketiga. Ada lagi nggak kira-kira kejanggalannya? Ada lagi. Ya. Setelah Yesus disalib, kemudian diceritakan bangkit di hari ketiga, kemudian setelah ada yang menyebutkan sekian hari, ada yang menyebutkan 40 hari, Yesus diangkat, barulah di situ ada tulisan-tulisan daripada yang disebut dengan Rasul Paulus. Jangan salah, kalau di Kristen sebutan rasul itu berbeda dengan istilah rasul di dalam Islam. Ya. Kalau rasul dalam Islam apa? Rasul dalam Islam apa? Hah? Utusan. Bedanya sama nabi apa? Bedanya nabi sama rasul dalam Islam apa? Ada yang tahu nggak? Kalau nabi? Ada nggak nabi yang punya umat? Ada kan nabi yang punya umat? Ada. Bedanya itu adalah kalau nabi itu juga utusan Allah, tetapi dia tidak membawa risalah baru. Kalau rasul membawa risalah baru, ya. Tapi kalau dalam Kristen sebutan rasul itu bukan seperti yang di Islam. Rasul di dalam Kristen itu adalah istilahnya hanya seperti apa ya? Murid lah ya. Walaupun bukan murid langsung, tapi mereka mengaku sebagai murid gitu. Ngaku-ngaku sebagai murid, ya. Ada Rasul Paulus yang mengatakan ada memberikan pandangan-pandangannya itu seperti ini. Bahwa pertama, ini kan yang berurusan dengan dosa waris ya. Upah dosa itu maut. Maut artinya mati. Mati artinya neraka lah kurang lebih ya, gitu ya. Nah, yang kedua, ini tulisannya Paulus nih ya. Penguasa maut itu siapa? Iblis. Ada ya ayatnya? Betul? Pernah dengar? Kita lihat ayatnya. Upah dosa adalah maut, Roma 6:23. Roma 6:23. Kalau penguasa maut itu iblis, apa ayatnya? Efesus 2:14. Efesus 2:14. Ya, setelah ini apa lagi? Ada upah dosa itu adalah maut, penguasa maut adalah iblis. Sekarang kalau bilang Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dosa upahnya maut. Maut yang punya iblis. Berarti Yesus kira-kira menebus dosanya ke siapa? Ini yang jawab ini Pak, iblis katanya. Jawab apa? Iblis. Jangan malu-malu. Iblis. Terus kira-kira kalau Tuhan, yang disebut dengan Tuhan, menebus dosa manusia ke iblis, kira-kira gimana? Masuk akal nggak? Anak segini aja bisa geleng-geleng ya. Masa yang tua-tua nggak ngerti Pak? Bisa. Bukan gue yang ngomong. Bisa Lu yang ngomong. aja, Pak. Jadi anak segini aja ditanya begini aja bisa geleng-geleng gitu. Ngerti berarti Berarti geleng-geleng. paham. Paham. Berarti logika untuk anak-anak segini aja masuk gitu. Bagaimana dengan saudara kita gitu yang mereka memahami bahwa memang Yesus harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa saya dan saudara-saudara semua gitu. Tetapi ada ayat-ayatnya bahwa upah dosa itu maut, penguasa maut itu iblis. Dan terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Ya, itu ada lain cerita lagi. Itu sebenarnya membicarakan konteks yang lain sebenarnya. Oh, bukan konteks ini, Pak ya? Bukan. Kan Rasul Paulus juga, Pak. Iya, tapi dia konteksnya bukan membicarain. Saya sedang tidak membicarakan orang yang terkutuk gitu. Oh. Tapi maksud saya gini, contoh. Misalnya, ibu kamu misalnya, ya, punya emas, ya, butuh duit. Terus emas itu digadaikan ke pegadaian misalnya, ya.
Kan emasnya disimpan sama Pegadian. Terus Pegadian memberikan uang kepada ibu kamu kan. Nanti ibu kamu pakai. Misalnya sudah waktunya jatuh tempo nih, ibu kamu harus entah mencicil, entah apa namanya, membayar biaya tertentu supaya emas itu tidak dilelang. Ya kan? Kalau ibu kamu mau emas itu balik, ibu kamu harus nebus kan. Sekarang posisinya ibu kamu yang nebus dengan Pegadian ini posisi tinggian mana? Yang nebus sama yang punya tebusan. Tinggian mana posisinya? Pegadaian. Pegadian dong, karena dia nyimpen emasnya. Iya. Terus kalau kita dalam posisi seperti ini nih, Yesus yang nebus, penguasa maut iblis. Tadi saya tanya ke anak-anak katanya, berarti Yesus nebusnya ke siapa? Ke iblis gitu. Berarti tinggian mana posisi iblis sama Yesus ini normal ini? Tinggian mana? Tinggian iblis. Iblis. Kok begitu Masuk ya? akal nggak gitu? Iya, kok Maksud begitu saya. ya? Nah, itu maksud saya. Kok bisa begitu ya? Kenapa ya? Paham nggak kira-kira? Itu kira-kira begitu logikanya. Jadi tidak masuk akal Tuhan yang Maha Kuasa harus menebus dosa manusia dengan cara seperti ini. Kemudian ada paham bahwa ini, dan dari Paulus nih, upah dosa adalah maut, penguasa maut adalah iblis gitu. Nah terus Tuhan yang Maha Penguasa harus nebus ke iblis gitu, masa iya? Begitu sih. Nah jadi ini adalah juga sebuah kejanggalan gitu. Kejanggalan, keanehan. Ya. Jadi yang nomor 4 adalah apa? Tuhan menebus dosa ke padahal kalau di dalam Islam iblis itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan bukan? Masa Tuhan mau nebus dosa kepada ciptaannya sendiri gitu kan? Lebih nggak masuk akal lagi kan? Betul nggak? Nggak ada akal ya? Hah? Nggak masuk akal apa nggak ada akal? Gimana dong? Ini ditulis nggak nih? Udah ditulis. Pokoknya kamu ngerti nggak ngerti tulis dulu dah, gitu ya. Nanti kalau nggak ngerti boleh ditanya. Tapi kalau nggak ditulis berarti kamu nggak ada niat belajar gitu. Oke. Sekarang ini kejanggalan yang kelima nih. Kejanggalan yang kelima nih. Anggap aja misalnya anggap aja saya seorang Kristen di mana saya percaya bahwa Yesus itu harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya gitu ya. Pertanyaannya, kalau saya punya kesempatan melihat Yesus lagi mau disalib, ya, Yesus mau disalib nih. Misalnya saya di sinilah, saya bisa ngelihat Yesus mau disalib. Ya, kira-kira, ini ada cerita juga soalnya di Bible. Temennya Pak. Apakah kira-kira saya lari seperti murid Yesus yang lain? Pertama, apakah saya akan karena murid-murid Yesus yang lain itu di dalam Bible diceritakan dia semuanya lari pada waktu Yesus mau disalib. Nah, sekarang kalau saya misalnya orang Kristen yang percaya bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib, saya bisa melihat Yesus berada di tempat itu. Saya melihat Yesus mau disalib, apakah kira-kira saya mau lari atau saya menolong Yesus supaya tidak disalib? Atau apakah saya akan menolong tentara Romawi menyalib Yesus? Kira-kira nih, ini
Saya yang punya iman bahwa dosa saya ditebus oleh Yesus dengan cara mati di atas kayu salib. Terus jika saya punya kesempatan melihat Yesus mau disalib, apakah kira-kira saya mau lari seperti murid-murid Yesus yang lain? Ataukah saya menolong Yesus supaya tidak disalib? Apakah saya akan menolong tentara Romawi untuk menyalib Yesus? Kira-kira menurut kalian, saya mau melakukan yang mana? Saya nolong tentara Romawi lah, Pak. Menyalib Yesus? Iya. Supaya sukses ya Sukses. penyalibannya. Iya. Berarti kita menyalib Tuhan kita sendiri gitu ya. Bapak yang bilang. Loh iya berarti. Pak. Iya, bener. Nah, kan kita menganggap Yesus Tuhan. Iya. Iya dong. Berarti kita menyalib Tuhan kita sendiri supaya nebus dosa saya gitu. Masa begitu sih? Emang iya? Kira-kira gimana? Dwi, kamu ikutin nggak nih? Ikutin. Kira-kira paham apa yang saya ceritain di sini? Insya Allah paham. Kira-kira gimana kira-kira? Apakah saya akan menolong tentara Romawi nyalib Yesus? Kalau saya egois, saya mau dosa saya ditebus, saya harus nolong tentara Romawi nyalib Yesus supaya penebusan dosanya sukses. Betul kan? Ya kan sebagai Kristen kan. Nah, sebagai Kristen. Iya. Tapi kalau saya menolong Yesus supaya tidak disalib, kan berarti nggak jadi penebusan dosa. Gagal. Ya, Gagal. Rencana Tuhan gagal. berarti nggak jadi penebusan dosa kan? Masa Tuhan rencananya gagal loh gimana sih? Pak? Apalagi gagal. Iya. Kalau sampai gagal berarti kita menggagalkan rencana Tuhan gitu. Ya nggak mungkin lah. Ya, atau saya lari seperti murid-murid Yesus yang lain. Kenapa murid-murid Yesus yang lain pada lari? Kira-kira tahu nggak kenapa? Karena mereka nggak tahu bahwa dosa mereka itu akan ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Kalau lu tahu dosa lu bakal ditebus, lu bakal lari nggak? Kira-kira? Oh iya. Hah? Ya enggak lah. Enggak dong. Iya biarin aja. Harusnya enggak dong. Ya, biarin aja orang ditebus. Lagi dong. Kalau murid-murid Yesus tahu bahwa dosa mereka akan ditebus dengan Iya. matinya Yesus di atas kayu salib, orang yang nebus malah ditinggal lari gimana sih? Iya. Tega amat gitu ya. Berarti murid Yesus itu tidak ada yang tahu ya Pak Tidak ya? ada yang tahu. Bro. Bahwa Yesus akan menebus dosanya mereka gitu. Sekarang logikanya nih, kalau lu muridnya Yesus di saat itu, Iya. ya, lu tahu bahwa lu akan ditebus oleh Yesus, masa lu tinggal lari? Ya enggak. Biarin aja, liatin aja. Orang ditebus kan? Nah, orang ditebus kan? Iya. Berarti murid Yesus tidak tahu kalau Yesus itu menebus dosa. Nah, siapa yang ngasih tahu bahwa dosa manusia itu ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib? Gitu. Siapa yang ngasih tahu? Yang ngasih tahu adalah orang-orang setelah Yesus nggak ada, gitu. Orang-orang setelah Yesus diangkat, gitu. Berarti Diangkat apa mati, Pak? mati hidup hari ketiga kan, baru diangkat. Kan hidup dulu, bangkit dulu. Hidupnya roh apa jasad tuh, Pak? Menurut cerita jasad. Tetapi kalau di Bible dikatakan bahwa yang membangkitkan Yesus itu Bapa, bukan Yesus sendiri. Oh iya, dibangkitkan, Pak. Dibangkitkan. Bukan bangkit sendiri. Bukan bangkit sendiri. Kok Tuhan dibangkitkan, Pak? Jangan nanya gua. Ya kan pertanyaannya begitu, Pak. Oh iya. Pertanyaannya juga begini, pada waktu Yesus disalib, kan mati. Iya. Terus yang mencabut nyawa Yesus itu siapa? Tuhan cabut Tuhan berarti nyawanya ya. Emang Tuhannya ada berapa? Nah, ya itu kejanggalan-kejanggalan di dalam konsep keselamatan. Jadi yang kelima adalah apa namanya? Kalimatnya apa? Yang mana, Pak? Yang nomor 5 nih, berkenaan dengan ini. Oh, yang Kalimatnya apa? kabur itu. Iya, kabur, menolong Yesus atau menolong tentara Romawi. Jadi ini jika punya kesempatan menolong Yesus, apa yang akan dilakukan gitu. Anda lakukan atau gimana, Pak? Ya, apa yang akan Anda lakukan gitu.
atau dilakukan sama aja lah. Apakah lari seperti murid yang lain? Apakah menolong Yesus supaya tidak disalib atau menyelamatkan Yesus supaya tidak disalib? Apakah menolong tentara Romawi untuk menyalib Yesus? Kalau dalam konteks Yesus harus mati, ya kita harusnya menolong tentara Romawi supaya disalib, supaya sukses penyalipannya, supaya sukses penebusan dosanya, supaya kita tertebus dosanya. Itu kalau anggap saya orang Kristen yang percaya ya. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita gini, seorang nabi itu adalah orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Masuk akal nggak kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak menolong nabinya gitu. Gitu. Insya Allah ditolong lah ya. Insya Allah. Istilahnya kita yang bukan nabi aja insya Allah ditolong, apalagi nabi gitu. Kan begitu? Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang nggak jelas? Pada ngantuk lagi. Kurang ngantuk kayaknya. Kemalaman, Pak. Iya, udah selesai. Udah selesai nih udah. 5 ini kejanggalannya ya. Kenapa saya utarakan kelima kejanggalan ini supaya kalian paham. Nih, dengan konsep dosa waris, dengan konsep penebusan dosa, itu ada kejanggalan. Kejanggalannya ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, sampai di sini kalau nggak ada pertanyaan, nanti selanjutnya saya akan jelaskan mengenai konsep dosa waris, konsep penebusan dosa, itu tidak ada di dalam perjanjian lama. Tahu kan perjanjian lama? Anda tahu kan perjanjian lama kan? Di perjanjian lama itu tidak ada konsep penebusan dosa, tidak ada konsep dosa waris. Ya, itu adanya hanya di perjanjian baru. Oke. Sampai sini kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu kajian kita pada hari ini ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.